Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Hai, halo sahabat kompas.com semua, selamat siang. Apa kabar semuanya dan tentunya salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya kita tetap selalu bisa produktif tentunya di era pandemi yang masih merebak ini. Senang sekali kembali menyapa para sahabat kompas.com semuanya tentunya di rangkaian acara kita yang sangat luar biasa sekali, tentunya di K-Talk. Perkenalkan sebelumnya, saya Michiko Paradima yang akan menjadi pembawa acara untuk hari ini. Tapi sebelumnya, saya masih akan terus mengingatkan untuk semua sahabat kompas.com dimanapun berada, untuk selalu menjaga protokol kesehatannya dengan secara ketat ya. Jangan lupa untuk selalu terapkan 5M tentunya ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya juga rajin membasuh tangan, kalau tidak ada sabun bisa menggunakan hand sanitizer dan juga mengurangi mobilitas ya. Oke, jadi itu sahabat kompas.com yang sudah bergabung tentunya di K-Talk bersama melawan COVID ini merupakan program virtual ataupun juga daring persembahan dari kompas.com untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif. Dan di edisi K-Talk kali ini spesial sekali tentunya menghadirkan perbincangan yang sangat-sangat luar biasa dengan tema meningkatkan imun lewat olahraga kekinian ya. Dan yang pastinya juga dengan narasumber yang sudah sangat luar biasa, sudah hadir juga sebelum saya sapa terlebih dahulu. Kita berbicara tentang pandemi COVID-19 ini sendiri sudah berjalan lebih dari setahun ya. Tetapi bahaya dari COVID-19 ini sendiri yang masih mengancam kita sampai dengan sekarang. Jadi mau tidak mau kita perlu beradaptasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari sekaligus tetap menjaga diri. Dan selain menerapkan prokes ataupun juga protokol kesehatan untuk menghindari infeksi virus dari luar, kita juga wajib menjaga kesehatan untuk membentengi diri agar tidak mudah terinfeksi virus ataupun juga penyakit. Dan dalam hal ini, olahraga adalah salah satu aktivitas yang menyehatkan. Dan olahraga juga dipercaya bisa meningkatkan kesehatan karena dapat memperkuat imun dan juga daya tahan tubuh. Selain bersepeda ataupun juga jogging ya, salah satu olahraga yang cukup populer di kalangan anak-anak sampai dengan dewasa adalah sepatu roda atau rollerblade. Nah, sepatu roda ini dipilih sebagai kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi, dan kegiatan ini mengasyikkan karena dapat dilakukan bersama dengan keluarga ataupun juga teman-teman. Dan tentunya selain itu, sepatu roda juga aktivitas fisik yang tentunya menyehatkan. Namun tentu saja harus tetap memperhatikan dan menjaga protokol kesehatan sehingga aman untuk dilakukan. Begitu pula dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk kali ini, tapi sebelum masuk ke sesi talk show dan juga memperkenalkan narasumber kita hari ini ya, saya masih ingin mengingatkan untuk selalu ingat pesan ibu ya, para sahabat kompas.com, karena sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengkampanyekan dan juga menekankan perilaku 5M. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan terkait hal ini, tema yang diangkat sebagai pesan kunci kita adalah ingat pesan ibu. Karena ibu ini adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib 5M. Mencuci tangan,
Menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Dan bila sampai abai, bisa-bisa kita membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. Dan ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela. Bersedia dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal dan tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban kelalaian kita. Jadi harus diingat ya, sahabat kompas.com. Oke, yang pasti saya ingin langsung terhubung dan juga menyapa secara virtual tentunya untuk kedua narasumber kita. Kita sudah kedatangan dua orang yang sangat luar biasa di backgroundnya masing-masing. Tentunya sudah ada Mas Fajar Pau selaku entrepreneur, sport enthusiast, dan juga Jakarta Rolling Inline Skate Community. Halo Mas Fajar, apa kabar Mas Fajar? Halo, baik. Sehat ya sehat. Mas Fajar ya? Yep. Oke, sip. Dan yang cantik juga, saya kaget banget. Ini bidadari turun dari mana gitu ya, tiba-tiba jatuh ke bumi. Ada dokter kita yang udah cantik banget, ada Dokter Virial Nadia Rahma, M. Biomed General Practitioner Health Educator. Halo dokter, cantik. Halo Mbak Michiko. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah Mbak Michiko. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Baik ya. Mungkin kita berbicara tentang meningkatkan imun lewat olahraga kekinian. Mungkin sepatu roda seperti yang sudah saya bilang tadi, ini merupakan olahraga outdoor yang menyenangkan nih ya, gitu ya. Tapi dokter, kalau kita ngomongin pandemi ini kan memang belum usai nih ya. Yes. Karena itu kita harus tetap menjaga kebugaran agar tubuh ini tidak gampang terserang penyakit. Apa saja sih manfaat olahraga? Lalu apa perbedaan tubuh seseorang yang rajin berolahraga dengan yang jarang berolahraga? Terutama apa resikonya di masa pandemi seperti ini, Dokter Virial? Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Michiko. Jadi kalau kita ngomong tentang olahraga itu berdasarkan CDC atau Central of Disease Control tahun 2020 itu memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Ada 2 manfaat, jadi secara immediate, secara langsung, atau secara long term, didapat dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kita bahas dulu nih, manfaat yang didapat secara immediate atau langsung. Jadi olahraga itu ketika kita habis melakukan aktivitas fisik, tubuh kita itu memiliki beberapa respon. Nah, di mana manfaatnya? Yang pertama, kualitas tidur kita bisa meningkat kualitasnya. Terus yang kedua, bisa tercegah dari ansietas atau kegelisahan. Dan yang ketiga, tekanan darah kita akan cenderung terkontrol. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Kalau poin pertama dan poin kedua yang tadi saya sebutkan, hal ini karena olahraga itu ternyata menginduksi terhasilnya happy hormone, Mbak Michiko, atau yang biasanya disebut dengan hormon endorfin. Nah, ketika hormon endorfin ini dihasilkan di tubuh, dia akan menstimulus tubuh agar tetap rileks, nyaman, dan tenang. Sehingga kualitas tidur pun akan membaik dan seseorang tersebut akan terhindar dari yang namanya stres atau depresi dan juga kegelisahan atau ansietas. Dan ternyata olahraga ini meningkatkan peredaran darah, teman-teman, ke seluruh sel-sel tubuh sehingga dapat meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Ketika metabolisme itu optimal, tentunya seluruh sistem organ pun akan kerja optimal dan pembuluh darah serta jantung dapat terkontrol dengan baik, termasuk dalam indikator tekanan darah gitu. Terus untuk manfaat secara long term, ternyata banyak banget nih manfaat yang didapat secara long term. Jadi kalau seseorang melakukan aktivitas olahraga secara rutin, yang pertama manfaatnya, kesehatan jantung dan pembuluh darahnya akan terjaga dan terbebas dari penyakit metabolik. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena olahraga akan melancarkan peredaran darah, meningkatkan kemampuan otot jantung, dan juga olahraga ini akan mengoptimalkan metabolisme tubuh pada seluruh selnya.
Jadi terhindar nih dari penyakit metabolik seperti stroke, diabetes tipe 2, dan juga hipertensi atau darah tinggi. Terus yang kedua, teman-teman, ketika seseorang rutin melakukan olahraga, fungsi kognitifnya akan meningkat, Mbak Michiko. Oke. Jadi fungsi kognitif itu adalah fungsi intelektual, kemampuan seseorang menentukan sesuatu, terus berhubungan dengan kecerdasan juga. Karena apa? Olahraga melancarkan aliran darah ke otak gitu. Jadi orang yang sering rutin melakukan olahraga akan berkurang resiko untuk terjadinya demensia ketika lansia nanti. Dan yang ketiga, olahraga juga membantu mencegah kanker. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena olahraga itu akan menstabilkan dan menstimulus sel-sel imun tubuh untuk bekerja optimal. Dan kita tahu kalau misalnya kanker, itu dia butuh zat-zat anti tumor yang banyak di tubuh. Sehingga dengan anti tumor akan melawan pertumbuhan tumor atau kanker tersebut. Dan ini terjadi pada diri orang yang sering berolahraga, di mana dia akan memicu tuh produksi zat-zat anti tumor atau anti kanker. Nah, jadinya pertumbuhan tumor atau pertumbuhan kanker pun akan terhambat. Nah, terus yang keempat, dapat mengkontrol berat badan. Nah, mungkin kalau ini udah pada tahu ya teman-teman semua, jadi kalau seseorang itu rajin berolahraga, maka kalorinya, dia kan akan membakar kalori. Dan itu yang dominan terbakar adalah cadangan lemak di bawah kulit dan cadangan lemak visceral, yang tentunya membahayakan karena bisa membuat beberapa penyakit di kemudian hari. Terus habis itu, yang kelima, olahraga itu juga bisa meningkatkan kekuatan otot dan tulang, Mbak Michiko. Nah, makanya orang yang sering berolahraga, dia akan memiliki otot yang kuat dan densitas tulang yang lebih padat. Jadi kekuatan otot dan tulang akan meningkat dibandingkan dengan orang yang jarang beraktivitas fisik, kemampuan otot dan tulangnya lemah. Nah, yang terakhir, ternyata olahraga itu juga membantu melatih keseimbangan dan koordinasi. Yang ini sebenarnya kan tugasnya cerebellum atau otak kecil. Tapi ketika seseorang berolahraga, maka kerja otak kecil tersebut akan optimal. Kalau ditanya, terus apa ya dok bedanya orang yang sering berolahraga dengan orang yang tidak sering berolahraga? Tentunya pada diri orang yang tidak sering berolahraga ini, Mbak Michiko, yang pertama, sistem imun tubuhnya tidak optimal. Terus yang kedua, resiko untuk terjadinya penyakit jantung, pembuluh darah, dan juga penyakit metabolik lainnya, terus penyakit demensia, terus obesitas itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa orang yang rutin olahraga. Terus habis itu yang ketiga, berat badannya cenderung tidak terkontrol, akhirnya resiko untuk terjadinya obes pun akan meningkat. Nah, selanjutnya juga kerja motoriknya dalam mengatur keseimbangan, terus koordinasi otot pada diri orang yang jarang olahraga ini lebih kurang daripada orang yang sering olahraga. Apalagi juga kemampuan otot dan kekuatan tulangnya cenderung lebih rendah, jadi di masa tua nanti rentan osteoporosis. Gitu Mbak Michiko. Ya. Pada intinya olahraga itu memang sangat-sangat bisa menjaga keseimbangan dari otot, otak, dan juga mental. Sepertinya intinya seperti itu ya dokter ya. Yes, benar banget. Iya nggak sih? Apalagi di masa pandemi seperti ini kan selain dari tubuh yang memang sehat ataupun juga imunitas yang harus kita jaga, tapi juga ada otak dan juga mental yang memang sudah tetap harus kita jaga juga, karena itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya dokter ya. Iya, benar banget. Oke dokter, beralih ke Mas Fajar nih ya, sebagai penggiat olahraga outdoor yang seru satu ini. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga yang baik di masa pandemi ini adalah yang mampu meningkatkan imunitas otomatis. Olahraga seperti apa yang dapat dan juga tepat kita lakukan saat pandemi seperti ini? Contohnya apa saja dan termasuk apa saja olahraga yang aman atau bisa dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan nih Mas Fajar? Ya, terima kasih sebelumnya udah dapat hadir di sini nih. Kalau dari saya sendiri sih, karena saya olahraganya juga di bidang inline skate, jadi karena kan inline skate juga olahraga yang nggak harus bergrup ya, dia bisa dilakukan sendiri
karena selama pandemi waktu itu juga beberapa fasilitas umum ditutup, kayak di inline skate sendiri kita ada grupnya di Jakarta Rolling. Kita biasa main di Senayan sama di Taman Menteng. Kita juga ada beberapa alat yang alat-alat obstacle yang kita taruh di Taman Menteng karena berhubung pandemi nggak bisa digunakan, jadi kita main individual sendiri, misalkan kayak ya sekedar di depan rumah main inline skate. Dan di rumah pun saya juga bikin ada kayak rel, karena saya juga mainnya di kan inline skate juga kan ada macam-macam tuh jenisnya ya, ada urban, ada agresif inline skate, ada speed. Kalau speed biasanya yang buat atlet-atlet tuh yang muter-muter. Kalau saya sendiri ada beberapa boots juga, lumayan lengkap. Ada dari urban juga ada. Kalau urban biasanya digunain karena bannya lebih besar, dia untuk jarak yang lumayan jauh, jadi nggak terlalu capek. Kayak misalkan dari FX Senayan ke Bundaran HI pakai inline skate, sekedar di pinggir jalan aja gitu, pelan-pelan, itu dengan pakai sepatu yang urban juga lumayan gitu, nggak terlalu berat. Tapi kalau untuk main di yang ada obstacle-nya kayak box atau ledge, itu saya gunain tipe yang agresif, karena basicnya saya main inline skate agresif. Itu seperti skate juga ada beberapa trik yang bisa digunain, dan di situ juga serunya kalau misalkan main sama temen bisa ada game of blade. Jadi kita kayak tantangan beberapa trik sama temen, kayak serupa juga dengan main skate. Ya kalau olahraga yang lain mungkin juga bisa dicoba sepeda gitu ya. Kalau sepeda kan juga nggak harus bergrup, masih bisa sendiri dilakukan selagi masih menerapkan protokol gitu ya. Oke, itu dia ya. Karena mungkin salah satu olahraga yang fun seperti bermain itu mungkin bisa kali ya, walaupun juga memang tidak harus berkelompok karena tidak boleh berkerumunan ya Mas Fajar ya. Sendiri aja gitu sore-sore nyari space yang kosong, tetap dengan menggunakan masker gitu kan ya. Masih bisa kita cari-cari keringat ya nggak sih Mas Fajar ya. Tapi betul. Ya Dokter Virial, kalau ada yang bilang untuk bisa mendapatkan booster endorfin gitu ya, adalah dengan cara berolahraga gitu kan. Mampu membuat suasana hati itu menjadi lebih baik. Terlebih jika dilakukan bersama teman ataupun juga keluarga. Tapi bagaimana olahraga ini bisa membuat kondisi mental jadi lebih baik juga nih dokter? Dan olahraga seperti apa yang bisa membuat perasaan lebih baik? Dan apa nih contoh olahraganya nih Dokter Virial? Oke, makasih Mbak Michiko. Jadi kalau misalnya kita kaitkan nih, olahraga itu nggak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik teman-teman, tapi olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental atau psikis seseorang. Nah, kenapa sih bisa kayak gini, Dok? Jadi, kalau misalnya seseorang itu melakukan aktivitas fisik atau olahraga, tubuhnya akan merespon dengan menghasilkan happy hormone atau hormon endorfin. Nah, jadi kalau misalnya hormon endorfin ini dihasilkan, dia sebenarnya kalau dijabarkan banyak fungsinya, Mbak Michiko. Jadi memang dia itu membuat perasaan nyaman, rileks, dan juga tenang. Selain itu juga dia cenderung mengurangi fungsi-fungsi saraf yang adrenalin sifatnya. Jadi yang semua yang tegang-tegang dia kurangin, terus kesetresan juga dia kurangin, dan kalau misalnya ada seseorang yang mengalami kegelisahan ataupun stres, depresi, itu juga dapat berkurang. Jadi pada prinsipnya, semua jenis olahraga itu, mau olahraga jenis aerobik ataupun anaerobik, itu semuanya memang mencetuskan hormon endorfin ini. Tapi ada olahraga tertentu nih, yang dia nggak hanya mencetuskan hormon endorfin, tapi di olahraga tersebut itu terciptakan ketenangan dan dukungan emosional, Mbak Michiko. Contohnya olahraga seperti yoga, dan juga olahraga-olahraga yang biasanya dilakukan secara grup atau per kelompok. Nah, misalnya senam, zumba, ataupun sepeda bareng, misalnya bareng keluarga, terus habis itu jogging bareng, atau misalnya seperti Mas Fajar olahraganya itu rollerblade.
gitu. Itu juga bisa membangun kekuatan emosional yang kuat dan juga bisa membangun ketenangan jiwa. Nah, dari situ stres dan depresi dapat tersingkirkan gitu Mbak Michiko. Oke, siap dokter ya. Tapi beralih lagi ke Mas Fajar nih, Mas Fajar. Tujuan kita berolahraga ini adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, of course ya. Oleh karenanya, olahraga ini harus dilakukan dengan benar supaya tidak membahayakan diri sendiri gitu. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam berolahraga, termasuk sebelum dan juga sesudahnya? Dan bagaimana membuat olahraga menjadi aktivitas yang menyenangkan sendiri, itu gimana Mas Fajar? Ya pertama-tama kita sebelum olahraga udah pasti tuh apalagi inline skate itu kan membutuhkan bagian lower body yang kaki ya, yang ditumpuannya dengan kaki membawa inline skate yang beratnya hampir 3 kilo lebih. Jadi kita juga pertama-tama harus pemanasan kaki dulu yang paling utama. Habis itu kita bisa pemanasan yang lain. Dan setelah pemanasan, karena berhubungan sama ankle kan, kalau misalkan nggak pemanasan, kalau misalkan jatuh ototnya kaku atau seperti apa bisa terjadi ankle gitu, cedera. Terus kedua juga kita harus perhatiin untuk save dari tangan sampai helm, kita juga lebih baik kita gunain itu, karena kita nggak ada yang tahu hal apa yang akan terjadi kan, kalau kepleset bisa juga kena tangan, lutut, atau bisa juga pala gitu ya Mas ya. Jadi kita emang harus selain pemanasan, kita juga harus gunain alat-alat pendukung yang untuk bikin diri kita aman gitu. Jadi setelah itu pun kita juga melakukan pendinginan juga. Jadi habis berhenti, misalkan dengan kita jarak tempuhnya beberapa kilo gitu, kalau bisa adain pemanasan juga. Selain pemanasan adain pendinginan juga, biar lebih sempurna aja gitu olahraganya. Dari situ biasanya berasa tuh efek ke badan kita gitu. Misalkan kalau aku aja sebenarnya seminggu bisa 2-3 kali main inline skate. Ketika sempat ada PPKM dan lainnya kan, sempat nggak boleh keluar rumah juga, dan memang takut juga kan untuk keluar rumah. Jadi dari biasaan kita melakukan olahraga terus tiba-tiba kita stop tuh ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi kayak apa ya gitu, kayak ada yang pengen dilakuin kebiasaan karena mungkin badan kita udah biasa, terus tiba-tiba di stop, jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi emang tadi benar kata dokter juga, emang mesti itu akan berasa juga ke diri kita secara nggak langsung efek itu. Betul ya, karena yang namanya olahraga itu kalau misalkan sudah dijadikan gaya hidup ya dokter ya sama Mas Fajar, itu kayak ada yang kurang booster apa gitu di pagi hari, atau once kita lagi libur atau lagi mager banget, ya nggak sih? Oke. Iya benar-benar. Dokter Virial, nah ini aku pengen tanya nih dok, jenis dan intensitas olahraga itu kan bisa bergantung pada usia, sesuai dengan usia disesuaikan. Olahraga seperti apa nih yang cocok untuk anak-anak, dewasa, dan juga lansia? Lalu apa saja contoh olahraga yang aman dan bisa dilakukan bersama dengan keluarga nih kira-kira dokter? Oke Mbak Michiko. Nah jadi teman-teman, yang namanya olahraga itu ada banyak jenisnya. Kalau misalnya kita bahas, kira-kira apa sih dok olahraga atau aktivitas fisik yang dia itu suitable atau cocok dilakukan oleh hampir seluruh golongan usia, mulai dari anak, terus dewasa, dan juga lansia. Nah, olahraga atau aktivitas fisik yang skalanya itu ringan sampai moderate itu yang dinilai cocok untuk segala usia. Jadi teman-teman, olahraga itu punya beberapa intensitas skala. Kalau skala kita bahasnya ada intensitas ringan, sedang, dan berat. Dan kalau misalnya soal jenis itu ada jenis yang aerobik, ada yang anaerobik, Mbak Michiko. Nah, jadi kalau misalnya olahraga yang pantas nih buat seluruh golongan usia itu adalah olahraga tipe yang aerobik, teman-teman. Tipe yang aerobik dan intensitasnya ringan sampai sedang. Terus kenapa sih dok? Misalnya kan jenis lain, misalnya ada olahraga yang anaerobik.
Bedanya apa? Kalau misalnya olahraga aerobik, aerobik itu sifatnya dia meningkatkan nadi, jadi meningkatkan heart rate atau nadi kita, dan juga meningkatkan laju nafas kita. Jadi dia melatih endurance dari jantung dan paru, dan olahraga tersebut dilakukan dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalnya anaerobik itu sifatnya itu singkat ngelakuin olahraganya, tapi dia mengutamakan intensitas kekuatan otot. Misalnya olahraga angkat beban, kan itu nggak suitable banget nih buat kaum yang dewasa tua sampai lansia. Kenapa? Karena massa ototnya sudah berkurang gitu. Jadi olahraga yang baik untuk seluruh kalangan usia itu yang aerobik, di mana dia dengan meningkatkan kerja jantung dan paru, dia bisa mendapat tuh oksigen yang banyak untuk disebarkan ke seluruh sel tubuh. Nah, terus contohnya aerobik yang intensitasnya ringan sampai sedang itu apa sih, Dok? Contohnya itu banyak teman-teman, atau yang mungkin teman-teman sering lihat. Kayak misalnya sepedaan, jogging, terus habis itu berenang, atau mungkin olahraga Mas Fajar yang misalnya kayak rollerblade juga itu termasuk yang jenis aerobik intensitas ringan sampai sedang. Gitu Mbak Michiko. Oke, berarti banyak sekali pilihan-pilihan olahraga yang menyenangkan. Berarti kalau di masa pandemi seperti ini mungkin kita tidak perlu untuk olahraga yang terlalu berat ya dokter ya. Iya, Cukup benar. dengan aktivitas yang menyenangkan, kemudian juga olahraga-olahraga yang ringan, tapi rutin dilakukan itu insya Allah imun kita akan tetap stabil ya. Bener Tadi banget. udah dikasih dokter tuh pilihan-pilihannya sesuai dengan usia kita. Nah, beralih ke Mas Fajar lagi. Selain jogging dan bersepeda seperti yang dokter bilang tadi, rollerblade ini juga menjadi salah satu olahraga yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Apa saja nih Mas Fajar kira-kira kiat untuk berolahraga rollerblade dengan aman dan menyenangkan? Ya, yang seperti yang udah saya sampaikan juga tadi kan, pertama kita juga harus pakai safe alatnya, pelindung tangan, kaki, sikut, lutut, sampai helm. Aksesorisnya gitu ya Mas ya, berarti ya? Iya, itu harus kita pastiin lah, itu kita pakai semuanya. Selain itu pun kita juga harus tahu gitu gimana kita harus melakukan olahraga inline skate. Misalkan dengan anak urban, memang ada beberapa anak urban yang ada beberapa yang juga lumayan membahayakan, kayak di pinggir jalan yang terlalu dekat sama jalan raya, kayak mobil atau motor, takutnya nanti kesenggol atau gimana. Kalau bisa kita melakukan hal itu di dalam area yang emang sudah di menurut kita itu aman gitu ya. Dan beberapa taman juga ada yang sudah didukung sama pemerintah juga kan, yang kayak misalkan di daerah area Senayan gitu kan, masih jalanannya masih bisa dipakai untuk inline skate. Jadi selain itu juga kita harus memperhatikan hal-hal itu agar kita olahraganya juga aman. Oke, Mas. Tapi kalau boleh tahu untuk rollerblade sendiri itu khusus mungkin untuk yang baru mau mulai atau baru mau coba gitu ya. Ada nggak sih intensitas latihannya atau bermainnya? Karena kan ini seperti olahraga yang lebih terlihat menyenangkan gitu ya. Terus ada stretching khusus kah? Kemudian ada pendinginan khusus kah? Terus ataupun ada hal-hal yang harus diperhatikan selain dari keamanan tadi itu apa sih, Mas? Kemudian durasinya itu seperti apa gitu? Ada nggak sih ketentuan-ketentuannya sendiri, Mas Fajar? Oh, kalau dari secara durasi sih nggak ada patternnya yang harus berapa sampai berapa ya, tapi karena ini olahraga yang cukup fun yang bisa dilakukan sendiri juga beramai-ramai, jadi itu mungkin batasan ke orang olahraga biasanya 20 sampai setengah jam. Itu mungkin itu yang efektif untuk secara badannya gitu. Kalau terlalu capek juga, kalau sampai sejam lebih juga mungkin malah nanti selain jadi nggak fun gitu, jadi mungkin jadi kan terlalu capek malah jadi nggak fun. Jadi lebih baik sih kalau biasanya saya ngelakuin itu biasanya di bawah sejam gitu, setengah jam gitu, sekedar misalkan pemanasan, jalan-jalan sebentar 5-10 menit, terus sisanya kalau kita mau main yang speed atau yang ekstrim itu bisa dilakukan, karena itu lumayan
olahraga yang lumayan cukup berat di bagian yang ekstrim sportnya, karena selain loncat-loncat kita juga bisa kita kan kayak membawa badan kita dengan adanya sepatu roda yang berat, kita harus loncat juga, dan itu menggunakan lower body yang harus kuat juga. Jadi kalau yang pertama-tama baru belajar, kalau bisa matengin patenin juga yang di jalannya dulu, jalan sampai lari. Soalnya saya ngelihat beberapa teman-teman yang masih baru main gitu, karena ini olahraganya juga menyenangkan. Kalau dilihat di video orang kayak wah tertarik gampang gitu ya, Mas, kayaknya gampang gitu. Olahraga estetik tapi mereka gitu. Iya, tapi mereka kadang-kadang yang nafsu, mereka mau langsung belajar loncat, mau langsung belajar nge-trick, tapi basicnya mereka belum ada. Nah itu yang bisa bahaya ya? Sebenarnya. Jadi kalau bisa dari yang buat baru belajar, kalau bisa lancarin dulu jalan dan larinya, semua kontrol kakinya semua udah lancar, baru kalian coba loncat. Dari situ baru kalian step-stepnya akan ada lagi gitu. Jadi soalnya beberapa teman-teman juga yang maksain baru main langsung mau main agresif, trik yang berat, juga kejadian banyak yang kayak kakinya patah atau tangannya patah. Jadi cukup bahaya gitu. Mungkin tulang-tulang mereka juga belum kebiasa, belum kuat, kena hentakan kaget bisa itu terjadi patah atau ankle gitu. Jadi kalau bisa karena ini olahraga yang fun, jadi coba nikmatin juga pelan-pelan. Jadi jangan terlalu nafsu pengen lihat orang wah bisa loncat, bisa nge-trick ini gitu, kayak pengen langsung dilakuin tapi dia belum punya basic yang kuat, itu bisa fatal gitu. Itu ya, jadi untuk sahabat kompas.com yang penasaran juga dan pengen mencoba olahraga seru dan fun dan pengen coba rollerblade ini, juga tadi udah dikasih tips-tips untuk pemulanya ya. Jadi jangan sampai bablas nanti malah mencederai diri sendiri. Jangan sampai. Oke, kita ke Dokter Virial lagi ya. Dokter, menjaga kesehatan di masa pandemi tentu bukan hanya lewat olahraga aja nih. Kira-kira apa saja sih kiat hidup sehat di masa pandemi lainnya selain olahraga nih, Dokter Virial? Oke, Mbak Michiko. Nah, sekarang kita beralih ke tips-tips atau kiat hidup sehat ya, teman-teman. Nah, jadi kan kalau misalnya yang tadi udah dibahas olahraga, tapi ternyata nggak hanya itu, teman-teman semua. Banyak banget kiat hidup sehat yang bisa kita lakuin selain olahraga. Ini ada beberapa poin ya, Mbak Michiko. Nah, yang pertama, hindari stres. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman itu stres, maka di tubuh ini akan merespon apa? Tubuh akan merespon menghasilkan hormon yang namanya stres hormon. Stres hormon atau hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini jeleknya apa? Jeleknya dia bisa mendropkan atau menurunkan sistem imun tubuh seseorang. Inilah mengapa orang yang sering stres, maka daya imun tubuhnya cenderung menurun, Mbak Michiko. Nah, terus habis itu, yang kedua, teman-teman. Yang kedua, hindari rokok sama hindari alkohol. Nah, kenapa? Ada apa sih sebenarnya sama rokok dan alkohol ini? Yang pertama, yang kita bahas rokok dulu nih. Rokok itu kan asap rokoknya banyak ngandung zat-zat yang bahaya, teman-teman semua. Ada misalnya karbon monoksida, ada tar, terus habis itu ada nikotin. Nah, itu semua ketika lewat di saluran nafas, yang dimana saluran nafas setiap manusia itu ada yang namanya silia atau bulu-bulu halus. Nah, silia itu atau bulu halus ini akan rusak karena terkena paparan asap rokok yang sering. Kalau misalnya silia atau bulu halus ini rusak, akhirnya tidak ada lagi yang memfiltrasi atau yang menyaring yang namanya virus, debu, bakteri, gampang banget masuk ke paru-paru. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang perokok, terutama yang perokok berat, itu gampang banget terkena infeksi saluran nafas. Nah, apalagi nih lagi zaman pandemi COVID-19, ini harus diperhatikan banget. Nah, terus habis itu alkohol. Ada apa sih dampak negatif alkohol? Alkohol kalau misalnya sering dikonsumsi, dia akan membuat sumsum tulang
menurun produksinya dalam sel-sel imun. Jadi sumsum tulang misalnya menghasilkan 100% sel-sel imun akan berkurang jumlahnya menjadi 50% aja gitu. Inilah yang menyebabkan dropnya sistem imun pada orang yang tercandu alkohol. Terus yang ketiga, harus jaga kuantitas dan kualitas tidur. Jadi tidur itu juga penting, Mbak Michiko. Oke, betul. Kenapa sih penting Tidur yang itu? berkualitas ya, Dok ya? Iya, benar banget. Tidur yang berkualitas artinya otak seluruh fungsinya itu harus istirahat. Jadi jangan tidur tapi sambil dengar lagu, tidur sambil nonton dan lain-lain. Input audio baik suara itu akan mempengaruhi. Kita mungkin merasa kita tidur tapi otak kita tetap bekerja mendengarkan lagu atau mendengarkan suara TV. Makanya yang namanya tidur berkualitas, kita harus mengistirahatkan seluruh fungsi indera juga gitu. Apalagi ditambah tidur. Iya. Sebelum tidur itu overthinking dulu ya, Dok ya. Waduh. Itu lebih bahaya lagi. Bahaya banget. Itu sepertinya memang harus dihindari ya, Dokter. Iya, Jangan bener. sampai. Terus Bener, apa lagi, Mbak Dok? Michiko. Nah, terus habis itu kan tadi kan kualitas ya Mbak Michiko, jangan lupa kuantitas juga penting teman-teman. Jadi tidur itu harus cukup waktunya. Kalau misalnya orang dewasa minimal dia harus tidur, yang maksudnya tidur ini adalah tidur malam ya teman-teman, minimal 6 jam. Kenapa? Dalam proses seseorang tidur, orang tidur tubuhnya sebenarnya nggak diem, teman-teman. Sumsum tulangnya memproduksi sel darah putih yang berguna buat sistem imun. Kalau misalnya orang sering begadang, apa yang terjadi? Sel darah putihnya dihasilkan dalam jumlah yang sedikit dan tidak optimal. Ini menyebabkan seseorang yang sering begadang, imunnya akan drop, Mbak Michiko. Aduh, ya. Yes. Jadi ternyata ada hal lain selain olahraga memang harus diperhatikan ya, sahabat kompas.com. Ayo, coba yang tadi sudah disebutkan sama dokter, diconteng kira-kira masih dilakukan atau tidak ya. Oke, Dokter Virial, beralih lagi ke Mas Fajar nih. Mas Fajar, sebagai pemerhati olahraga, bisa digambarkan bagaimana menerapkan gaya hidup sehat? Mulai dari saat bangun tidur sampai sebelum tidur versinya Mas Fajar nih. Oke, ya kalau dari saya sih, bentar, goyang kameranya. Oke, terima kasih. Ya kalau dari bangun tidur, ya karena dari kemarin juga banyak banget dari info-info yang kita harus menerapkan hidup sehat ya. Jadi kayak misalkan kualitas vitamin D yang bisa dihasilin dari berjemur matahari gitu-gitu. Biasanya karena itu aku terapin juga bangun pagi bareng sama keluarga kita berjemuran matahari juga. Dan jangan lupa juga sarapan, karena sarapan juga penting itu buat energi kita. Dari situ juga makan siang, makan juga kalau saya kalau bisa sih nggak sampai telat gitu ya, karena mempengaruhi banget kalau makan telat gitu. Jadi terus makanan yang harus kalau saya konsumsi juga ya sebisa mungkin sekarang menghindari yang berlemak atau gula yang sangat tinggi gitu. Karena kalau sekarang juga saya sendiri kalau minum teh apa nggak pakai gula sekarang, karena emang lagi menghindari gula. Karena itu aja sih. Terus tidur juga nggak boleh begadang, karena kan kebanyakan sekarang beberapa temen karena ada PPKM mereka tidurnya jadi berantakan. Karena di rumah terus jadi nggak kekontrol, entah nonton yang terlalu lama segala macam, akhirnya sampai jadi begadang. Karena awal-awal pandemi saya melakukan itu waktu itu sempat, dan dari situ emang imun tubuh, dan waktu itu sempat kena COVID. Jadi habis dari itu kayak alumni juga nih ya berarti ya Mas Fajar. Sama Mas Fajar ya. Oke, kita satu sarjana nih. Satu sarjana. Jadi mungkin dari situ kayak punya pengalaman yang buruk gitu ya, kayaknya memang harus dirubah sih gaya hidup juga secara benar gitu, yang benar. Oke,
Berarti itu tadi ya, hal-hal yang membuat kita kecolongan sampai dengan kesehatan kita menurun ataupun juga imunitas kita menurun gitu ya dokter ya. Jadi mungkin Ya. hal-hal yang kemarin sempat dilupakan, yaitu tadi kayak disiplin kata Mas Fajar, yaitu disiplin dari jam sarapan, jam makan siangnya, jam tidurnya, kualitas tidurnya, dan juga disiplin dengan aktivitas-aktivitas mana yang harus kita mulai dan juga harus kita stop gitu seperti itu. Tapi ya, kalau ngomongin pandemi ini kan sudah setahun lebih nih dokter sama Mas Fajar. Gimana cara kita supaya tidak bosan untuk menjaga kesehatan? Karena namanya disiplin menjaga kesehatan tadi kan pasti ada naik turunnya. Nanti tiba-tiba mood banget nih gitu. Wah, ini sehat banget lah. Nanti tiba-tiba turun lagi, longgar lagi. Itu gimana nih kiat-kiatnya dokter? Oke, nah kalau misalnya kita bahas pandemi kan udah 1 tahun bahkan hampir 2 tahun ya Mbak Michiko. tentu kan pada bosen ya teman-teman ya. Tapi gimana sih cara biar kita sadar terus tentang kiat-kiat hidup sehat? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu nih pentingnya dari melakukan penjagaan sistem imun tubuh. Nah, yang harus teman-teman semua sadari dalam peperangan pandemi COVID-19, itu yang kita perangi kan virus SARS-CoV-2, penyebab dari COVID-19. Virus SARS-CoV-2 ini melawan siapa sih di dalam tubuh? Melawan sistem imun tubuh kita. Nah, jadi ada 3 senjata yang wajib kita lakukan agar kita bisa segera nih menyelesaikan pandemi COVID-19. Dan ini nggak hanya butuh pribadi masing-masing, tapi juga kesadaran seluruh masyarakat agar pandemi cepat selesai. Apa aja 3 poin penting tersebut? Yang pertama, protokol kesehatan. Nah, terus yang kedua, vaksinasi. Dan yang ketiga adalah tips-tips atau kiat-kiat untuk menjaga imunitas tubuh. Ketiga hal ini nggak bisa menggantikan satu sama lain, nggak bisa salah satunya ada dikerjain atau ditinggalin, tapi tiga-tiganya ini harus dilakuin dan wajib karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kalau misalnya protokol kesehatan, kan teman-teman sudah pada tahu, misalnya pakai masker, terus habis itu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Gunanya apa sih dok prokes itu? Prokes itu gunanya agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Input virus itu dari mana aja? Dari mata, hidung, dan mulut. Jadi gunanya prokes untuk mencegah virus dari luar agar tidak ke dalam tubuh. Nah, terus vaksinasi. Vaksinasi gunanya apa sih? Vaksinasi itu kan isinya cairan yang di dalamnya ada virus inaktif, teman-teman. Virus inaktif tidak dapat menginfeksi tubuh seseorang. Jadi sangat salah kalau misalnya ada yang berpendapat vaksin COVID malah membuat COVID-19 di tubuh seseorang. Karena vaksinnya sudah tidak aktif lagi atau sudah mati, dan ada beberapa itu sudah dipecah, jadi tidak dapat membuat seseorang ini terinfeksi COVID-19. Melainkan gunanya vaksin ketika si virus yang tidak aktif tersebut masuk ke dalam tubuh, sel-sel imun tubuh seseorang tersebut akan terundang. Untuk apa? Untuk mengenali, oh ini bentuknya, oh ini strukturnya, maka dia akan memproduksi banyak sel-sel imun tubuh yang lainnya untuk sama-sama mengingat bentuk dan struktur virus SARS-CoV-2 atau penyebab dari COVID-19, sehingga ketika seseorang ini setelah divaksin, kedatangan virus SARS-CoV-2 masuk ke tubuhnya, maka tubuhnya jauh lebih siap karena tentara yang dihasilkan jauh lebih banyak untuk menyerang virus. Nah, terus yang ketiga, tips-tips untuk menjaga sistem imun tubuh. Ini adalah basicnya. Jadi ini adalah kondisi basic. Kalau vaksinasi itu adalah kekebalan yang spesifik, tapi kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga imun tubuh, misalnya seperti olahraga, menjaga pola hidup, atau menjaga kualitas tidur, terus menghindari rokok, alkohol, terus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, yaitu makanan-makanan yang bergizi seimbang, kaya akan makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu banyak didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus habis itu jangan lupa untuk berjemur di bawah matahari. Nah, kalau berjemur itu bukan berarti sinar matahari itu membunuh virus, Mbak Michiko. Oke, tapi betul. sinarnya itu ketika terpapar dengan kulit seseorang,
maka akan menginduksi terproduksinya vitamin D. Karena sistem imun tubuh dapat bekerja ketika dia punya pasangan. Pasangannya itu adalah vitamin D. Makanya itu gunanya berjemur, tapi berjemur nggak boleh lama-lama. Maksimal 15 menit aja, karena kalau misalnya lebih dari itu resiko kanker kulit. Nah, jadi dari ketiga ini, ketika seseorang ini melakukannya secara maksimal dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia melakukan ketiga senjata ini untuk sama-sama memerangi pandemi, diharapkan pandemi ini cepat selesai. Jadi lebih baik kita bersabar dulu, berusaha dulu, daripada kita harus menanggung pandemi COVID-19 dalam waktu yang sangat lama gitu, Mbak Michiko. Baik ya, dokter, itu berarti intinya adalah ayo vaksin. Karena itu salah satu cara untuk kita bisa bersama-sama gitu ya, menyelesaikan pandemi ini, ya kan ya. Jadi ayo vaksin semuanya, sahabat kompas.com yang belum vaksin, ayo segera datangi semua informasi-informasi ataupun juga pusat vaksinasi. Jadi walaupun teman-teman di sini mau, kita sudah ikhtiar dengan prokes dan segala macam dengan menjaga nutrisi, makan dan juga olahraga, vaksinasi itu harus wajib ya dokter ya. Iya, benar Kalau banget. tadi menjaga kesehatan ya, bagaimana nih ya kiat-kiat kita untuk tetap menjaga kesadaran agar tetap menjaga penerapan dari protokol kesehatan ini sendiri. Karena kalau kita lihat ya, varian-varian yang lain pun juga sudah bermunculan nih dokter, dengan cepat sekali bisa memaparkan siapapun gitu. Cara untuk menjaga kesehatan agar tetap menjaga prokes selalu itu gimana? Dari Mas Fajar dulu mungkin. Oke. Karena kalau Yes. ya, makasih. Kalau dari saya sih, ya karena punya pengalaman buruk juga sama yang namanya COVID nih, jadi baru tahu deh itu rasanya kena COVID seperti apa. Jadi kalau yang belum kena sih ya mungkin jangan sampai ya. Jadi karena dari situ timbullah diri kayak harus protect, harus jaga prokes terus, karena di rumah juga masih tinggal bareng sama keluarga. Jadi kita selain jaga diri kita juga ngejaga keluarga kita yang kita lindungi juga. Jadi kalau bisa nggak boleh egois gitu sama diri kita sendiri. Kalau dari saya sih gitu aja sih. Intinya selalu menetapkan protokol deh. Mungkin kalau dipancing-pancing sama teman-teman yang ngajak-ngajak ngumpul masih gitu, kalau bisa ditahan dulu gitu. Jangan ngumpul-ngumpul dulu selagi masih dari pemerintah juga menerapkan PPKM ini. Mungkin nanti sabar-sabar sedikit, nanti mungkin ada waktunya kita bebas dari si COVID ini gitu. Iya betul, setuju. Jadi yang mau keluar-keluar tahan dulu, yang mau ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi tahan dulu ya. Kalau misalkan masih sayang sama diri sendiri dan juga keluarga, tahan dulu ya dokter ya. Oke, kalau kita berbicara tentang harapan ya, pasti semua orang tanpa terkecuali pengen pandeminya cepat selesai di Indonesia. Bagaimana nih cara Dokter Virial dan juga Mas Fajar sendiri ya melihat harapan Indonesia di masa depan? Apakah optimis kita bisa bangkit dari krisis ini? Gimana nih Dokter Virial? Oke, nah kalau misalnya pendapat saya optimis kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia ini sadar untuk melakukan 3 poin senjata tadi Mbak Michiko. Jadi yang pertama, saya ingatkan lagi, protokol kesehatan yang terdiri dari 5M, apalagi yang kemarin kan baru selesai nih PPKM level 4 tapi berlanjut lagi Mbak Michiko. Karena ternyata persebaran kasus COVID-19 pindah dari yang semula terpusat di Jawa Bali sekarang jadi dominannya di luar Jawa Bali gitu. Jadi masih tetap harus kita perhatikan. Nah, terus yang kedua, vaksinasi. Nah, angka cakupan vaksinasi targetnya kan 100% Mbak Michiko. Tapi dari data yang terbaru, untuk vaksinasi dosis pertama itu masih cakupannya sekitar 25% penduduk. Untuk vaksinasi kedua cakupannya masih sekitar 12,5%. Jadi ini sebenarnya memang masih kurang, tapi kita belum ada kata telat. Lebih baik karena
zaman PPKM kemarin itu angka vaksinasi masyarakat itu cenderung lebih jauh meningkat, Mbak Michiko, dibandingkan dengan sebelumnya. Semenjak ada varian Delta, banyak masyarakat yang sadar kalau COVID-19 itu benar-benar ada karena paparan data dari kasus kematian itu di mana-mana. Nah, memang varian Delta ini yang sedang kita hadapi, itu kan 80% kasus COVID-19 di Indonesia itu sekarang cenderung varian Delta. Nah, itu penularannya lebih cepat dan dia cenderung mengakibatkan gejala yang cenderung lebih berat manifestasinya pada orang-orang yang disertai dengan komorbid atau juga orang-orang pada sistem imun yang lebih lemah. Jadi karena kejadian kemarin dijadikan pelajaran untuk bersama-sama agar kedepannya kita taat terhadap protokol kesehatan, vaksinasi, dan juga menjaga tips-tips untuk imunitas tubuh agar sehari-hari terjaga, kayak misalnya mulai dari pola makan, terus misalnya pola tidur, itu semua harus dijaga. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahuin, kalau misalnya kita sudah melakukan 3 hal ini, diperkirakan Indonesia akan bebas dari kasus COVID-19 itu sekitar 5-7 tahun, Mbak Michiko. Oh my God, serius? Iya, jadi kalau misalnya Indonesia angka vaksinasinya itu udah 100% penduduknya setelah tervaksinasi, terus habis itu protokol kesehatannya berjalan dengan baik, dan juga masing-masing ini melakukan kiat untuk meningkatkan imunitas tubuh masing-masing, itu kira-kira 5-7 tahun. Mungkin dalam proses itu, kasus tetap berkurang, Mbak Michiko, tapi untuk benar-benar hilang, diperkirakan 5-7 tahun. Jika kita bayangkan, kalau misalnya kita sekarang nggak sabar, nggak berusaha maksimal buat melakukan 3 hal ini, bakal bisa lebih lama lagi, lebih dari 7 tahun lagi. Karena yang namanya virus SARS-CoV-2 itu mutasinya di mana sih? Mutasinya virus SARS-CoV-2 itu adalah di tubuh manusia. Jadi semakin banyak manusia yang terkena, akan semakin banyak mutasi yang dihasilkan, dan diperkirakan bisa ada mutasi yang lebih dahsyat daripada Delta. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka kita harus memperkecil kasus dengan melakukan 3 hal tersebut, Mbak Michiko, gitu. Oke, berarti sepertinya kita masih akan terus menggunakan masker sampai dengan beberapa tahun ke depan. Bukan seperti itu ya, dokter ya? Bener banget itu. Baiklah, kalau begitu mungkin dari Mas Fajar kali ya. Gimana nih Mas menurut kalau dari Mas saya Fajar? sih, ya saya setuju sama yang Bu Dokter bilang juga, itu saya optimis gitu kalau emang kita menerapkan yang 3 hal itu, ya kita bisa bebas dari COVID ini gitu. Soalnya nggak ada lagi kan kita emang ya udah harus mematuhi itu gitu, untuk mau tujuan kita tercapai, kita harus mematuhi itu gitu. Nggak ada pilihan lain sih. Ya. Ngerasa iri banget lihat negara-negara lain yang juga sudah melakukan konser, lalu juga festival, lalu juga pergelaran olahraga. Indonesia kapan gitu? Semoga cepatnya ya. Amin. Amin. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya, yaitu meningkatkan imun lewat olahraga bersama dengan Dr. Virial dan juga Mas Fajar. Kira-kira ada pesan-pesan atau juga closing statement yang pengen disampaikan sama sahabat kompas.com nih dari Dr. Virial dulu, boleh dokter? Oke, nah jadi teman-teman, untuk menyingkirkan pandemi COVID-19 yang tentunya kita sudah lelah dan sangat jenuh, itu nggak hanya butuh kesadaran satu orang aja, tapi butuh kesadaran seluruh orang Indonesia. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama sebarkan pentingnya protokol kesehatan, pentingnya vaksinasi, dan pentingnya untuk melakukan usaha-usaha peningkatan daya tahan tubuh. Kita sebarkan hal ini dan kita terapkan hal ini di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pribadi, mulai dari tingkat keluarga, dan juga tingkat pendidikan, tingkat lapangan pekerjaan, dan juga tingkat publik. Nah, ini kita usahakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga kasus COVID-19 di Indonesia diharapkan akan berkurang dan angka
kematian juga akan berkurang, terus mutasi virus COVID-19 juga dapat tercegah, sehingga kasus COVID-19 akan terkontrol dan lama-kelamaan akan eradikasi dari bumi Indonesia ini. Gitu Mbak Michiko. Oke, kalau dari Mas Fajar, apa yang ingin disampaikan? Ya, sepertinya sudah lengkap dari Ibu Dokter tuh, udah paket komplit banget tuh pesannya. Ya pokoknya stay safe, stay healthy, jangan lupa olahraga. Kalau dari saya sih gitu aja. Oke. Thank you so much untuk waktunya. Juga udah sharing-sharing sama kita di sini bersama dengan sahabat kompas.com juga untuk Dr. Virial dan juga Mas Fajar. Terima kasih ya atas terima kasih waktunya. ya. Dan tentunya ya kita menjaga imun di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan cara berolahraga yang menyenangkan seperti rollerblade, dan jangan lupa juga untuk lakukan kiat-kiat yang menjaga imun, tetap menjaga prokes, dan tentunya lakukan vaksinasi ya. Jadi harus tetap menjaga stamina imunitas kita, mental, otak, otot, semuanya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat, sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat semua. Iya, salam sehat Sampai Mbak jumpa. Michiko dan teman-teman. Bye. Ya, bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Baik ya, sahabat kompas.com, jangan lupa saya mau ngingetin untuk download aplikasi kompas.com dan juga klik website kita di www.kompas.com untuk terus update berita terkini yang populer, informasi akurat dan juga terpercaya. Kompas.com, jernih melihat dunia. Yang pasti Michiko Farhadiba beserta kru yang bertugas dan juga kedua narasumber kita pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu lakukan yang namanya wajib 5M. Dan ingat pesan Ibu, oke? Sampai jumpa di program Kid Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah! Jadi BWPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tak majelis tidak ada